Oke Bung, selamat berjumpa lagi dengan channel Jewel Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin mengukur mengenai derajat pengapian ya Mas Rob. Derajat pengapian ataupun yang disebut juga firing order atau yang disebut juga derajat pembakaran atau yang juga disebut derajat kebakaran. Oke, seperti apa? Langsung kita simak nih Mas Bro. Sebelumnya buat Mas Bro yang belum subscribe di channel Jiwa Dragon, ayo subscribe di channel Jiwa Dragons, gratis ya Mas Bro ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke, lanjut bos. Sebelumnya aku juga pernah itu timing order, firing order di video-video sebelumnya, tapi video sebelumnya itu belum memakai yang apa namanya ini, dialgi apa ini Mas Bro. Ini, oh iya, dial indikator. Ya, aku baru baca namanya, ternyata dial indikator ya. Oke lah. Nah, aku pakai dial indikator agak sedikit presisi ya. Ini presisi enggak, cuman agak sedikit presisi, kurang lebih seperti itu. Karena ini menggunakan cara-cara ngawur ya. Busirnya aja menggunakan busir anak sekolah Mas Bro. Ini dia. Aku memakai busur yang transparan aja karena busur yang ini kegedean ya. Kegedean ataupun kebesaran, jadinya kurang recommended buat saya pribadi. Kebesaran ini. Udah buang aja. Aku memakai busur yang versi seperti ini. Nanti biar jelas ya. Kira-kira berapa derajat gitu ya, kira-kiranya gitu. Oke, langsung saja Mas Bro, kita eksekusi. Yang pertama kita langkahin ataupun langkah pertama yang kita jalanin itu adalah ngetopin dulu nih Mas Bro. Ngetopin ataupun top-topan ya. Nah, pertama ditopin dulu nih Mas Bro. Kita lihat ini jarumnya sampai dia balik sendiri ya. Sampai dia balik sendiri. Pelan-pelan kalau ngapa-ngapain ya. Oke, Bos. Pelan-pelan aja sampai si jarumnya itu balik sendiri nanti. Ini masih muter searah jarum jam ya. Kita puter aja sedikit-sedikit pelan-pelan gitu ya. Biar semakin jelas ketika dia itu memutar. Oke, terus nah, tuh. Di sini dia mulai balik lagi. Tuh. Set. Berarti sekitar seginian lah ya. Kita setting 0. Nah, setting 0 di sini. Ini posisi muternya kanan kiri. Tuh. Dia pun balik sendiri. Nah, ketika saat dia akan balik, nah kita setting 0 di situ. Nah, pada saat titik 0 ataupun jarumnya nunjukin angka 0, nah disitu pun di sini di krokasnya ataupun di magnetnya itu ada jarak apa namanya, speleng. Bahasa bengkelnya itu speleng. Jadi diputer-puter dikit gini jarumnya tidak bergerak. Itu namanya jarak speleng ataupun jarak apa sih jarak negosiasi ya. Pokoknya jelas speleng. Jadi jarak dimana ketika flywheel ini ataupun magnet ini diputar sedikit saja di jarum ini tidak bergerak, itu namanya jarak sepeleng lah wis lah. Caraku jarak sepeleng wis ngono wae. Jarak sepeleng. Nah, gimana cara menentukan jarak sepelengnya itu Mas Bos? Oke, di jarumnya udah nggak bergerak. Ketika kita putar dengan jarak sepeleng, kira-kira muternya seperti ini ya. Kurang jelas muternya seperti apa, kita zoom dulu di bagian magnetnya. Set. Nah, kira-kira muternya seperti ini Bang. Nah, ini adalah jarak sepeleng ataupun jarak apa sih, negosiasi. Jadi kayak gini aja jarumnya nggak bergerak ya. Jadi nanti di ambil titik tengahnya ya antara sepelengnya itu Mas Bro, biar lebih jelas kita ke tonjolan pickup sensornya aja. Oke Bung, kita kasih tanda aja untuk jarak sepelengnya.
kita sepelang kanan dan kiri. Kalau menurut Mas Bro itu di sepelang kirinya dulu ya. Kita hajar di sepelang kirinya seperti apa, sampai mana untuk jaraknya. Kita putar magnet ini ke sini ya, sebelah kiri kalau dari sobat. Nah, kita udah nemu nih jarak sepelengnya di sini. Kelihatan nggak tuh? Saya tadi barusan garis, nggak kelihatan sama cahaya. Oke, kemudian di sepeleng sebelah kanan kita buat juga. Nah, jadi ini jarak sepeleng ke sini dan ke sini, si jarum dial indikatornya itu nggak bergerak. Itu namanya jarak sepeleng Mas Bro. Ini dari sini. Nah, jarak sepeleng ini kita ambil titik tengahnya ya. Nah, di titik sepeleng ini ada 3 titik. Jadi ketika kesini si jarum nggak bergerak, dan ketika kesini sedikit aja jarum nggak bergerak ya. Jadi diambil di bagian tengahnya, set, kurang lebih segini ya. Itu untuk pastinya. Jadi ke sini nggak bergerak untuk jarumnya, dan ke sini nggak bergerak juga. Kemudian nanti diambil pas tengahnya untuk kira-kiranya gitu Mas Bro, saat kita pas untuk mengukur top timingnya. Setelah selesai kita membuat titik negosiasi ataupun titik apa namanya, spelling gitu ya Mas Bro ya. Kemudian kita tinggal menaruh jangka sorong, bukan jangka sorong, apa namanya, busur derajat Mas Bro. Kita taruh saja seperti ini. Titik nolnya itu menghadap ke tengah titik pulsernya Mas Bro ya. Ini di sini di belakang pulser itu ada titiknya. Nah, di bagian sini itu ada titiknya, kita selaraskan saja dengan busurnya ini. Kita pasin juga untuk as tengahnya seperti ini. Nah, jadi di sini udah jelas banget, udah jelas ya. Ini jadi dia itu 15 sebelum top daripada pistonnya. Dia itu udah ada tonjolan pickup sensornya nih Mas Bro. Jadi yang buat patokan itu adalah garis di belakang pickup sensornya ini. Jadi kalau Mas Bro mau buat patokan itu adalah tonjolan yang di belakang pick up sensornya. Belakang itu adalah yang di bagian sini ya Mas Bro ya. Nah, bagian sini itu sejajar dengan garis tengah daripada titik sepeleng ataupun jarak sepeleng ya. Nah, jarak sepelengnya itu dari kanan dan juga kiri. Nah, yang diambil itu tengah. Nah, pick up sensornya itu pas di tengah jarak sepeleng. Kemudian baru diukur deh antara ini titik tengah pulsar ke bagian belakang daripada tonjolan pickup sensornya itu adalah tertemu 15 derajat ya. Jadi untuk pengapian C series itu adalah 15 derajat. Nah, kalau Mas Bro memakai CDI Shogun atau apa gitu ya, tinggal pickup sensornya ini dipanjangin aja nanti sesuai dengan selera ya.
Nah, kalau motor Grand sendiri ini panjangnya pickup kurang lebih itu adalah 11 ya, 11,3. Kita ukur aja apakah benar 11,3. Nah, ini ada yang panjangnya 15 pelan itu. Tuh. Ini magnet Cina Mas Bro, magnet Cina, bukan ori Honda, ini magnet Cina. Tapi ada juga yang ini, yang kecil seperti ini. Tuh. Ini 11,3. Tuh. Jadi sama-sama magnet C series, tapi yang ini tuh 11, terus yang ini tuh 15 tuh. Jadi kadang-kadang motor Cina yang pakai CD Shogun langsung plug itu biasanya yang pulsernya 15 ya, tonjolan pickup sensornya ini 15. Yang ndak mau buat CD Shogun berarti dia itu masih pakai original, yang mengadopsi masih pakai 11 gitu Mas Bro. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk panjang pickup sensornya Mas Bro. Kalau Supra Legenda dia itu 11,5. Nah, 11,5 ya. Kemudian kalau pakai Jupiter dia itu di 57,5. Tuh. 57,5 ya. Jadi gimana cara nambahinnya kok sampai 57,5 ya? Jadi dari titik belakangnya itu tadi Mas Bro. Kalau pickup sensor itu kan panjangnya seperti ini. Kalau dibikin 57 itu tinggal tambahin di sebelah depannya aja, itu sebagai patokannya ya. Jadi yang sebagai patokan utama itu adalah garis yang belakang sini. Garis belakang sini. Kalau mau panjangin itu ke yang ke depan sini. 57,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, jadi nanti panjangnya tuh segini. Kalau semisal tuh cas seri sobat pakai CDI Mio Mio ataupun Jupiter, dia itu panjangnya di sekitaran 57, tambahin aja sini plat terus dilas gitu. Nanti bisa pakai CDI Mio gitu Mas Bro. Kalau pakai CDI Shogun dia itu sekitaran 14 dan juga 15 ya. Jadi ini udah pas banget ini kalau ini pakai CD Shogun. Oke Mas Bro, udah jelas banget ya itu untuk mengukurnya tadi mengenai berapa derajat sih untuk timing pengapian Honda C series ya. Yaitu tadi sekitar 15 derajat Mas Bro sebelum top. Jadi kan waktu segitu tuh 15 derajat itu untuk waktu timing CDI biar dapat menghasilkan arus dan mengirimkan sinyal ke koil gitu ya Mas Bro. Karena semuanya itu butuh proses ya. Enggak langsung nih mengirimkan sinyal ke koil langsung dapat api itu enggak. Tapi ada delaynya dulu di situ. Ngirim sinyal baru dapat api nanti beberapa sekian milidetik gitu ya Mas Bro. Makanya ada jarak tuh 15 derajatnya sebagai timing buat koil membuat yang namanya bunga api begitu Mas Bro kira-kiranya ya. Oke, semoga videonya bermanfaat buat sobat semua yang sekiranya lagi merubah beberapa basic daripada pengapian ya. Terserah sobat mau pakai CDI Grand, CDI Tiger, Pro, Neotech, Shogun, Mio, Jupiter dan lain-lain ya, seperti itu untuk patokannya ya. 15 derajat sebelum top. Jadi dimajukan 15 derajat. Nanti di situ sobat bisa bikin pickup sensornya. Oke ya wes Mas Bro, matur suwun yang udah nyimak ya video ini dari awal hingga akhir video, dan semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.